puasa Ramadan. Salah satu targetnya adalah agar supaya manusia menjaga diri dari kebiasaan yang kita senangi tetapi Allah tidak suka. Ya bulan Ramadan cuma sebentar, cuma pagi sampai sore. Tapi hakikatnya pesan itu adalah untuk sepanjang tahun di seluruh kehidupan kita. Apa yang kamu sukai, apa yang kamu senangi, yen Allah tidak suka, Allah larang, jangan kamu langgar. Walaupun itu hobimu. Sebaliknya kalau Allah mau dari kamu, walaupun kamu gak demen, lakonono sebab buahnya baik. Sebetulnya itu puasa itu. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudah. Amma ba'du. Fanas'alukallahu al-ijabah ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hari ini kita akan membaca surat Al-Hasyr mulai dari ayat 18 sampai dengan ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة Ashabul jannati humul faizun. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Shadaqallahul azim. Kamu semua orang-orang yang beriman menjadi orang yang bertakwa. Pada ayat ini Allah setelah memanggil orang-orang yang beriman
memerintahkan dua. Satu, ittaqullah. Bertakwa semua kamu kepada Allah. Ini terjemah yang dipergunakan baik oleh Kementerian Agama maupun yang lainnya. Meskipun apabila kita kembalikan kepada bahasa aslinya akan terasa kurang enak. Karena kata takwa itu seperti saya sampaikan beberapa kali lebih tepat diartikan dengan mengendalikan diri atau menjaga diri dari sesuatu. Kemarin ada pernyataan innallaha yahmil mu'minina minad dunya kama yuhma maridukum atau yahmi maridakum minat ta'ami wasyarab ittiqa'a syarrihi. Allah menjaga orang-orang yang mukmin, melindungi orang-orang mukmin dari dunia sebagaimana orang sakit di antara kamu dijaga dari makanan dan minuman. Ittiqa asyarrihi. Karena dalam rangka menghindarkan si sakit tadi dari dampak buruknya. Jadi takwa itu membentengi diri, menjaga diri, mengendalikan diri dari melakukan sesuatu supaya tidak ditimpa sesuatu yang buruk bagi orang yang melakukannya tadi. Nah di sini Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, artinya jaga dirimu, rawat ucapan perbuatan kamu dari segala sesuatu yang bisa menimbulkan kemarahan Allah. Jangan sampai kamu mengecewakan Allah. Yang kesananya hubungannya dengan siksaan Allah. Kemudian perintah yang kedua, wal tanzur. Dan hendaknya memperhatikan. Asalnya nadhara itu memandang. Unzur ila. Pandang kepada sesuatu. Siapa yang suruh memandang? Nafsun. Nafsun itu awa-awaan. Diri. Siapa saja yang mengaku masih awa-awaan, kena khitab ini. Haji Mahali nafsun. Ustadz Taufik nafsun. Mas Gunawan nafsun. Pak Masum nafsun. Omi nafsun. Syarif Rahmat nafsun. Nafas. Selagi orang itu masih dikategorikan nafsun, maka dia mendapatkan tuntutan dari ayat ini. Wal tanzur. Hendaknya dia memperhatikan. Apa yang diperhatikan?
apa saja. Saya ulangi, diri itu hendaknya memperhatikan kepada dirinya akan apa saja qaddamat yang telah dilakukan di waktu terdahulu. Si nafsun hendaknya memperhatikan dirinya. Nafsu taufik hendaknya memperhatikan nafsu taufik sendiri. Syarif Rahmat sebagai nafsun hendaknya memperhatikan Syarif Rahmat sendiri. Tidak memperhatikan yang lain. Wah ini jane yo pandan teges. Jangan suka memperhatikan orang lain, urus awakmu. Yang merasa diri nafsun, yang merasa diri beriman, itu tugasmu. Setiap saat hendaknya kamu yang ngaku beriman khususnya, dan manusia yang berstatus nafsun umumnya, hendaknya setiap waktu, setiap saat gunakan kesempatanmu, gunakan akalmu, gunakan rasamu untuk hanya memperhatikan dirimu dulu. Selama ini kita ini janjane sibuk ngeliatin badan sendiri atau ngeliatin orang. Udah sampai sini kita sudah kena sama ayat. Kenapa kudu memperhatikan diri sendiri? Karena tidak ada yang tahu baik dan buruk diri kita kecuali diri kita sendiri. Dalam pengertian makhluk, Allah belum kita bicarakan di sini. Yang tahu Ustadz Jailani baik atau buruk Ustadz Jailani adalah Ustadz Jailani sendiri. Orang lain mungkin pernah melihat baik atau buruk, tapi pengetahuan kita tentang kebaikan dan keburukan orang lain mungkin hanya 1/1000-nya dari yang sebenarnya. Lah orang burung tidak tahu aja nggak usah dipikirin. Dilihat-lihat juga yang kamu tahu itu hanya paling-paling yang masuk di koran, paling-paling yang masuk di internet, paling-paling yang diberitakan di TV. Baik dan buruk yang kamu tahu hanya segitu-gitunya itu. Wah ini orangnya sopan banget, mungkin itu pas di depanmu saja sopan, tapi lihat di belakangmu terhadap suaminya, terhadap istrinya, sopan enggak? Kamu enggak tahu kan? Orangnya kok maturnya, dawuhnya halus banget gitu ya. Kalau ngomong itu nyes di hati, itulah di depanmu. Itu kan di depan pengajian. Tapi coba di dalam rumahnya, apa kamu tahu bagaimana dia bentak-bentak istrinya? Bagaimana dia goblok-goblokin suaminya? Di panggung dia ustazah, di panggung. Tapi itu hanya berapa persen dari hidupnya yang kau saksikan itu. Pun dirimu. Orang lain tidak tahu tentang dirimu baik dan burukmu yang sebenarnya. Kalaupun ada yang tahu paling hanya 1% dari apa yang ada padamu. Yang tersembunyi itu 99% kau umpet ke. Andai kata semua perilaku kita ditunjukkan kepada orang lain atau diketahui orang lain yang sebenarnya bisa jadi tidak ada orang yang mau ketemu dengan kita. Males ternyata, nah itu dia. Allah sembunyikan selama ini. Karena dawuh ini tandur terus tiap hari. Usahakan kamu mencari-cari, memandang kelakuanmu, coba. Jangan yang lain.
Tapi berapa besar semangat kita melihat kesalahan diri sendiri dibandingkan dengan melihat kesalahan orang lain. Ada enggak orang yang posting di WA misalnya, ya Allah hari ini aku bikin dosa, doakan saya supaya Allah mengampuni saya. Ada enggak? Ya Allah mulutku hari ini kok ngomongin orang. Lalu kita bilang sama orang itu, Mas saya minta maaf tadi ngomongin jelek kamu. Ada enggak di postingan? Yang ada dia angkat cerita si Anu berbuat Anu, melakukan Anu. Padahal belum tentu benar. Wal tanzur nafsun. Hendaknya setiap diri melihat pada dirinya ma qaddamat, apa yang telah dia lakukan si nafas itu. Bahasanya indah banget kan? Ini kalau panjenengan rasa ke bahasa Quran tuh indahnya di sini. Indah tapi juga kita jadi serem. Wal tanzur nafsun ma qaddamat. Yang qaddamat siapa? Sopo nafsun. Ini nafsun juga. Hendaknya si nafsun itu memperhatikan apa yang telah dia nafsun itu sajikan dia lakukan. Kalau nafsunnya itu mahali misalnya yang ditulis Macali itu. Maka dawuh Gusti Allah, hendaknya hambaku mahali memperhatikan apa yang telah dilakukan oleh mahali sendiri. Kalau ini Taufik, nggak usah pakai ustadz lah, namanya Gusti Allah, masa Gusti Allah manggil ustadz. Hendaklah hambaku yang namanya Taufik memperhatikan apa yang sudah dia lakukan oleh Taufik. Kalau setiap orang ngelakoni ini, hendaknya Syarif Rahmat setiap saat terus-terusan menyibukkan diri, memeriksa, memperhatikan apa yang dilakukan oleh Syarif Rahmat sendiri. Sempat gak ngelihat orang? Sempat gak melihat kesalahan orang? Yang bikin kita ini sibuk melihat keburukan orang, awake dhewe ra ketok. Tidak pernah mengoreksi badan sendiri, salah orang lain terus. Kenapa harus dimulai dengan ittaqullah, takutlah, jaga hubungan baik kamu dengan Allah. Sebab orang akan cuek diperingatkan, suruh mikir diri sendiri kalau tidak ada rasa takut pada Allah. Jangan ngomongin orang, jangan menilai orang, takutlah kepada Allah. Takut dulu pada Allah, maka tugas untuk mengoreksi diri, introspeksi diri itu enteng jadinya. Karena apa? Yen ora dilakoni takut dimurkai Allah gitu loh. Nah. Jadi kata Allah, hendaknya setiap diri omi dan simboke padha wae. Pak Bagus lan bojone padha wae. Lihat, perhatikan. Apa yang sudah dilakukan tahun lalu, bulan lalu, minggu lalu, hari kemarin hingga detik ini, coba periksa. Yang dipersembahkan dilakukan demi hari esok. Beda dengan hewan. Hewannya dapat hari ini, makan hari ini, nggak mikir besok. Tapi manusia yang dilakukan hari ini ada hubungannya dengan besok, ada dampaknya.
Nah, umumnya para ulama, ghad di sini diartikan dengan hari kiamat. Besok itu hari kiamat. Kenapa kok hari kiamat dibilangin besok? Bukan ba'da ghadin. Besok. Seolah-olah tinggal satu hari kiamat itu. Menggambarkan bahwa dunia ini kalau dihitung dengan akhirat tidak lebih dari satu hari. Pendek dunia ini. Yang kedua, menggambarkan bahwa kiamat itu dari dulu sudah dekat. Jangan orang berpikir kiamat masih lama, tanda-tandanya baru sekian biji. Tidak usah, kiamat sudah dekat bagi orang sadar. Selama-lamanya dunia dihitung dengan akhirat hanya satu hari. Lah, dikasih waktu satu hari untuk kumpulkan uang banyak, kok santai-santai baik pira. Wah, itu masih ya teh. Kalau misalnya kita atau Ustadz Misbah diberi waktu satu hari, suruh cari nafkah buat makan 1 bulan. Kira-kira istirahat enggak? Wah, dia akan terus. Kalau kita supir GrabCar, tahu bahwa kesempatan cari duit cuma 1 hari. Sedangkan besok lebaran itu full, libur nggak bisa nyupir. Tuh yang 1 hari itu kira-kira istirahat nggak? Dia habis-habisan akan mikir banyak yang dibutuhkan. Ya mangan semuran golek sedino piye. Orang yang beriman seperti itu. Aku punya cuma 1 hari. Cuma punya 1 hari hidup di dunia ini. Sedangkan yang kubutuhkan adalah biaya hidup akhirat yang ribuan tahun, jutaan tahun lamanya. Mosok leha-leha sih. Maka dia akan habis-habisan mengumpulkan akhirat apapun resikonya. Dan dia akan memilih pekerjaan-pekerjaan yang bernilai besar keuntungannya. Tidak akan bisnis yang kecil-kecilan. Sallu ala Nabi Muhammad. Hamba yang dimuliakan. Jadi kita kadang-kadang jadi ngeri sendiri kalau sudah kayak gini. Sampai di sini. Coba sekarang kita hitung-hitung. Dari apa yang kita lakukan tahun kemarin, bulan kemarin, minggu kemarin, hari kemarin, dan hari ini. Yang diperuntukkan akhirat berapa persen? Ayo, kira-kira akhirat besok tuh ada nggak yang kita ambil dari kelakuan kita kemarin? Umumnya para ulama mengartikan bahwa yang dimaksud dengan ghad adalah akhirat. Tapi sebenarnya ini juga menjadi kaidah buat kita semua. Orang yang mau sukses itu akan senantiasa ada evaluasi. Merenungkan karya yang sudah kita perbuat, kira-kira hasilnya buat besok apa? Dampaknya terhadap hari besok apa? Karena apa? Yang terjadi hari ini sebenarnya adalah buah hari yang kemarin. Dan buah besok ada apa yang kita tanam hari ini. Kalau mau sukses, siapapun hendaknya menganalisa dirinya, mengkonsentrasikan pemeriksaan terhadap dirinya, jangan sibuk ngurusin orang lain, lalu hitung-hitung. Muhasabah kalau bahasa orang, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksi dirimu oleh kamu sendiri sebelum nanti orang lain yang introspeksi kamu, ngoreksi kamu. Orang kalau bisa ngoreksi diri sendiri, nanti tumibonya kepada orang lain itu baik.
Tapi kalau orang yang tiap hari ngoreksi orang lain, dia akan kehabisan waktu untuk memperbaiki diri. Dan akan buruk di mata orang lain. Nah ini, lalu susul lagi, wattaqullah. Tadi kan sudah ittaqullah. Sekarang diulangi lagi. Dan jagalah dirimu, jangan mengecewakan Allah, jangan mengundang kemurkaan Allah, jangan sampai disiksa oleh Allah, jangan sampai diputus cinta oleh Allah. Kenapa? Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah tuh tahu betul, tahu detail apa yang kamu lakukan. Kalau kamu ini malas-malesan, melakukan perbuatan baik, tidak mau koreksi diri, hadirkan rasa takut pada Allah. Supaya kamu tidak melakukan perbuatan buruk. Kenapa? Allah tahu betul apa yang kamu lakukan. Jadi yang tahu tentang amal perbuatan kita baik atau buruk hanya dua. Kita dan Allah. Kalau dengan sesama manusia, jangankan orang lain, istri sendiri, suami sendiri bisa jadi ada yang tidak tahu. Misalnya suami nyimpen duit di lemari, nggak ngitung diambil 100.000, suami nggak tahu. Nggak tahu. Tapi Allah tahu. Atau suami pergi kemana lalu mampir di mana, yang di rumah tidak tahu. Tapi Allah tahu. Sallallahu alaihi Muhammad. Selanjutnya, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kamu semua menjadi orang, menyerupai orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah membuat mereka lupa terhadap dirinya sendiri. Ini bahasa nih. Mereka itu orang fasik. Artinya apa? Kamu jangan ikut-ikutan, jangan menyusul kelakuan yang sudah Allah ceritakan pada kamu, yang lupa terhadap aturan Allah, melanggar ketentuan Allah, jangan ikut-ikutan kamu. Jangan seperti mereka. Orang Yahudi sudah lupa sama Allah, orang Nasrani sudah lupa dengan aturan Allah. Orang munafik sudah lupa dengan aturan Allah. Kamu jangan seperti mereka. Sebab apa? Fa'ansahum anfusahum. Nanti Allah bikin kamu lupa terhadap dirimu sendiri. Allah akan bikin mereka lupa terhadap dirinya sendiri. Ini kalimat indah. Artinya apa? Semua peraturan Allah, perintah dan larangan Allah bukan untuk Allah, tapi untuk manusia. Ketika manusia itu melupakan dan tidak mematuhi perintah Allah, maka mereka sebetulnya sedang melupakan kebaikan untuk dirinya. Lupa terhadap dirinya, sedang mencelakakan dirinya. Allah perintahkan kita sholat. Sholat itu kebaikannya untuk kita. Allah tidak rugi, kita tidak sholat juga tidak rugi. Semua orang tidak sholat Allah tidak rugi. Tapi kalau orang sholat dia dapat keuntungan. Dan keuntungan kembali kepada diri yang melakukannya. Lalu orang itu tidak sholat. Maka dia kehilangan keuntungan yang dibutuhkan. Lupa terhadap dirinya sendiri. Yang rugi bukan Allah. Allah perintahkan kita zakat. Ketika kita menunaikan zakat, kita dapat keuntungan besar. Di samping dapat nilai penghargaan dari Allah, juga secara kemanusiaan dia dapat keuntungan yang besar. Lalu nah keuntungan besar itu kebutuhan kita. Begitu kita tidak membayar zakat, di samping murka Allah sebagai pemberi perintah dan rizki, kita juga kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kebaikan yang ada nempel di zakat itu.
Kita lupa terhadap kebutuhan diri kita sendiri. Allah perintahkan puasa. Bukan untuk Allah. Tapi Allah memberikan jaminan bahwa di dalam puasa itu di samping ada ridhoku, kata Allah. Juga ada keuntungan untuk kamu yang kamu melakukannya. Keuntungan itu diambil kalau kamu puasa. Lalu kamu lupa kepada perintah Allah tidak puasa. Selain Allah murka, kamu juga rugi sendiri. Sebab ada yang berharga kamu tidak ambil. Gitu. Kamu diperintah haji. Jika kamu melaksanakan ibadah haji, aku ridho. Dan kamu juga dapat manfaat besar keuntungan buat kamu. Tapi kalau kamu lupa perintahku dan tidak mau menunaikan ibadah haji, selain aku murka, kamu juga rugi. Sebab kamu kehilangan kesempatan untuk mendapatkan sesuatu yang sebenarnya dibutuhkan sama kamu. Fa'ansahum anfusahum. Pada dasarnya mereka melupakan diri sendiri. Oleh Allah dibuat lupa. Karena apa? Mereka tidak memperhatikan Allah. Mereka orang-orang fasik. Nah, baru susul la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Sahabat-sahabat api itu bahasa terjemah aslinya. Itu tidak sama dengan sahabat-sahabat kebun. Orang yang menyalakan api di halaman rumahnya tidak sama dengan orang yang menanam pohon-pohon di halaman rumahnya. Ini kalau bahasa bebasnya gitu. Tidak sama penduduk neraka dengan penduduk surga. Ini Allah gunakan api dengan kebun terus, taman yang indah terus. Taman itu, surga itu taman. Seweger misalnya. Semakin modern orang ini semakin butuh dengan taman. Dan semakin modern orang nampaknya sudah kurang butuh dengan api karena yang penting panasnya. Walau dulu kita kalau bakar ikan kan ngubur apinya itu. Iya toh? Taufik kalau bakar ikan tuh pakai apa gitu? Daun kelapa itu. Ditiupin apa pipinya kembung. Mata merah karena kena asap gitu. Lama-lama turun kan pakai minyak tanah, sudah lumayan. Tapi masih cengos juga. Karena minyak tanah ada hitam-hitamnya, lama-lama gas mulai bersih sekarang. Bahkan sekarang panasnya sudah pakai listrik, sudah tidak ada asapnya. Gitu loh. Kebutuhan pada api hakiki itu kelihatannya sudah berkurang. Tapi kebun semakin maju semakin dibutuhkan. Banyak bangunan harus diimbangi dengan oksigen. Dan malam harinya zat asam arang, paginya zat asam. Itu adanya di taman, di kebun-kebun itu. Gitu loh. Nah kalau panjenengan suruh milih jagain api apa jagain kebun, mending jaga kebun. Jagain api itu resikonya kalau salah lemparin korek api malah kena muka sendiri. Salah nyemprot minyak malah kebakaran sendiri. Tapi jagain kebun, buah jatuh kita makan, juragannya ngomong apa? Enggak apa orang saya dapatnya jatuhan, kan lumayan dimaafkan sama yang punya. Walaupun separuh nyolong juga kadang-kadang kan. Tidak sama penduduk neraka dengan penduduk surga. Penduduk surga itulah orang-orang yang beruntung. Hamba yang dimuliakan, ini tinggal pilih saja sekarang. Gitu. Siapa yang penduduk surga? Penduduk surga itu adalah orang-orang yang bertakwa. Orang yang mampu mengendalikan diri dari berbicara, dari berbuat, yang seneng selera kita tapi Allah tidak suka, jangan. Sebab keinginan kita kadang-kadang lebih banyak yang bertentangan dengan aturan Allah, soklah. Aturan Allah mah kayaknya nggak enak semua sama kita.
puasa Ramadan, salah satu targetnya adalah agar supaya manusia menjaga diri dari kebiasaan yang kita senangi tetapi Allah tidak suka. Ya bulan Ramadan cuma sebentar, cuma pagi sampai sore. Tapi hakikatnya pesan itu adalah untuk sepanjang tahun di seluruh kehidupan kita. Apa yang kamu sukai, apa yang kamu senangi, yen Allah tidak suka, Allah larang, jangan kamu langgar. Walaupun itu hobimu. Sebaliknya kalau Allah mau dari kamu, walaupun kamu gak demen, lakonono sebab buahnya baik. Sebetulnya itu puasa itu. Nah, cuman ya kebiasaan kita makan. Allah kan tidak suka orang yang punya kebiasaan jadi tukang makan. Tapi nyatanya kita seringkali melawan. Maunya Allah kita makan sedikit, kita maunya banyak. Yang menang maunya kita apa maunya Allah? Ayo. Kita pengennya makan banyak. Allah mengajar supaya makan kita sedikit. Tarung tuh kepentingan. Lalu disaring oleh hati kita. Hati, akal, dan nafsu perang. Badan ikut-ikutan. Kira-kira badan kita mau nurut perintah Allah apa nurut nafsu pengennya nih. Mulut kita ini ketika Nabi mengajarkan jangan banyak makan. Lalu nafsu bilang banyak makan, kira-kira kemelecernya mulut kita ini banyak makan apa sedikit makan? Enggak ada yang nurut mulut kita ini. Karena apa? Karena rajanya, presidennya tidak tegas. Hati ini presiden, ini menteri, tangan menteri, mulut menteri, telinga menteri, mata menteri, kemaluan menteri, presidennya ini. Kalau presidennya tegas gak ada masalah kok. Mana buktinya? Tiap hari makan, begitu datang bulan Ramadan, hatinya mengatakan berhenti makan. Nyatanya juga gak langsung bisu mulutnya, enggak juga. Gak kemudian beler lidahnya, enggak juga. Tegas presidennya, itu masalahnya. Nih kita. Maka supaya presiden yang ada di negara badan kita ini bisa tegas, dia harus punya penasehat. Kalau dulu kan ada Dewan Pertimbangan Agung. Dewan Pertimbangan Agung itu ya sulitnya kalau diangkat sama presidennya sendiri repot. Yang ngangkat presiden, jadi penasehat presiden. Sebenarnya penasehat apa? Apa ya? Ini kita gambarkan di luar negeri lah gitu. Supaya jangan melihat orang, ini presiden nih. Yang ngangkat penasehat itu harusnya siapa? Langsung dari Allah. Nasehati hatimu supaya dia dulu apa? Dengan apa? Zikrullah. Zikir. Yang kedua apa? Penasehatnya, ini Quran. Maka hati yang tiap hari baca Quran, tiap hari zikrullah, insya Allah dia manut maunya Gusti Allah, dia akan tegas menasihati anggota badannya. Jangan, itu tidak boleh sama Allah. Begitu buka di sini, tang lihat perempuan, lihatin, wala taqrabu zina, jangan. Nurut dia. Kalau ini sudah nurut, yang lainnya manut semua. Masalahnya ininya, rajanya nggak punya penasehat. Ya, kalau penasehatnya diangkat sendiri, ya bukan penasehat namanya itu mah tukang apa? Tukang menerjemahkan kebijakan, justifikasi gitu loh. Sallallahu Muhammad. Saya dikasih jam tangan Pak Haji Mali malah bingung kebanyakan. Bukan mati, bingung ini. Di sininya ada 3 jam. Jamnya 3, yang mana terus. Kader sendiri kita. Oh, jangan-jangan
Jangan malah mati ya. Ora sih. Enggak. Nah, ini yang mana yang Indonesia, mana yang aing mariel euy. Hamba yang dimuliakan. Jadi, apa pesan tadi? 2 kali takwa pada Allah. Tumbuhkan betul rasa takut dalam hatimu kepada Allah. Kalau sudah ada rasa takut kepada Allah, maka semua perintah larangan Allah jadi enteng. Ketika Rasulullah SAW melantik Mu'adz bin Jabal menjadi gubernur di Yaman, itu Mu'adz gini, ausini wa Rasulullah, mohon berkenan memberikan pesan buat saya. Sambutan pelantikan kalau sekarang itu. Apa kata sambutan Rasulullah itu? Pendek sekali kan, sudah kita hafal. Taqillah. Oh, terbalik. Nih, sambutan kepala negara dalam pelantikan seorang gubernur segini. Dan saya belum pernah mendengar ada seorang presiden berceramah model ini. Yang pertama, sambutan. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Wahai Mu'adz, takutlah hanya kepada Allah dimanapun kamu berada. Takwalah pada Allah dimanapun kamu berada. Yang pertama pesannya takwa. Tumbuhkan rasa takut hanya kepada Allah. Sebab kalau kamu takut dengan keluargamu, dia ada di sini dan kau jauh di Yaman. Jika kau takut hanya dengan aku tidak melihat kamu selamanya. Kamu pergi, aku di sini. Tapi jika kamu takut kepada Allah, dimanapun berada, Allah melihat kamu. Yang pertama, takwa kepada Allah. Yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamuha. Jikapun satu saat kamu ternyata tidak kuat dan kamu jebol juga pertahananmu, melakukan kesalahan, susul segera dengan kebaikan supaya dia menghapuskannya. Jika engkau melakukan satu pelanggaran, segera di saat yang secepat-cepatnya tutupi ia, hapus ia dengan kebaikan. Dan yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, pergauli manusia dengan budi pekerti yang baik. Gubernur suruh berakhlak di depan rakyatnya. Ayo, ada nggak sambutan kayak gitu? Ini pesan, tapi semuanya akan menjadi enteng. Melakukan kebaikan setelah melakukan keburukan menjadi enteng kalau sudah di hatinya ada takut kepada Allah. Berbudi pekerti baik dengan rakyat menjadi enteng kalau hatinya takut pada Allah. Sebab kalau kelakuannya buruk, takut Allah marah gitu loh. Ini sambutan ini belum pernah diucapkan sepengetahuan saya, gonta-ganti sampai lebih dari 5 presiden ya. Yang saya saksikan, presiden kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ke-8, belum pernah ada satupun atau Mendagri yang melantik seorang gubernur dengan hadis ini. Kalau ini diucapkan, yakin gemeter jiwanya.
yang membuat enteng kita melakukan kebaikan dan membuat ringan seorang pemimpin sopan di hadapan rakyatnya, berbudi pekerti baik dengan rakyatnya, karena di dalam hatinya sudah ditanamkan rasa takut kepada Allah. Takwa itu loh, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, jaga hubungan baikmu dengan Allah, jangan mengecewakan Allah. Nah, sudah. Nah, ayat-ayat yang kita baca tadi diawali oleh ayat yang berbicara tentang manusia yang tergoda, terbujuk oleh godaan setan. Qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um mink inni akhafullaha rabbal alamin. Setan berkata kepada manusia, kufurlah kamu, lakukan kejahatan oleh kamu. Tetapi ketika manusia sudah melakukan kekufuran, setan berkata, aku cuci tangan dari kamu, aku takut sama Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Tergoda oleh bujukan setan, maka takwalah bentengnya. Maka dalam kitab Hidayatul Azkiya dikatakan, taqwal ilahi madaru kulli sa'adatin wattiba'u ahwa ra'su syarri habaila. Ya. Taqwal ilahi madaru kulli sa'adatin wa tibauha wa rasu syarri habaila. Takwa kepada Allah itu adalah kepalanya, pemimpinnya segala kebahagiaan, dan mengikuti hawa nafsu itu adalah takwa kepada Allah adalah sumber segala kebahagiaan, sedangkan mengikuti hawa nafsu adalah biang dari segala godaan setan, keburukan godaan setan. Jadi kalau ingin bebas dari setan, ini dia takwal ilah, takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira itu mudah-mudahan manfaat. Insyaallah kita bertemu di hari Sabtu yang akan datang. Terima kasih. Al-Fatihah.